Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 283 Dao Changzang kembali. Di bawah topeng serigala hijau yang dingin, pemimpin sekte Dewa Penyihir terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Sudah waktunya keluar jalan-jalan. Dewa ilusigu terkait dengan apakah aku berhasil menerobos ke alam nyata, master seni bela diri di masa depan, dan sama sekali tidak ada ruang untuk kegagalan." Wu Qing sangat gembira. Pemilik toko ada di sini secara langsung. Besok, toko Xingluo pasti akan menjadi tempat yang disukai oleh Dewa Penyihir. Pemimpin sekte Dewa Penyihir memandang ke kejauhan. "Kamu kembali dan bersiap dulu, dan berangkat lebih awal besok." "Ya, Tuan." Melihat sosok penatua Wu Qing yang menghilang, mata pemimpin sekte Dewa Penyihir menjadi semakin dingin. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Apa yang sedang dilakukan keluarga Ning? Penguasa sekte Dewa Penyihir berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, dini hari, langit kelabu dan tidak ada sinar matahari. Di stasiun Canceng, seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan tunik Tiongkok menarik kopernya. Begitu dia keluar, guntur yang teredam terdengar di langit. Setelah berputar-putar, "Aku kembali ke sini lagi." Pria paruh baya itu menghela nafas. Dia merasa langit sedang mengejeknya saat ini, memberinya guntur yang teredam. "Saya, Zhang Yongguo, telah menghabiskan seluruh hidup saya mempelajari sekte ramalan yang aneh, dan telah bertemu banyak orang. Tetapi saya tidak tahu bahwa pada akhirnya saya tidak ditakdirkan untuk bergabung dengan Jiuk Xuanmen." Pria paruh baya Zhang Yongguo berjalan ke jalan. Dia menghentikan mobil dan berkata, "Pergi ke keluarga Song. Apakah Anda tahu keluarga Song? Alamat spesifiknya adalah..." Berhenti, sopir itu tersenyum. Siapa di Canceng yang tidak mengenal keluarga Song sekarang? Bahkan raksasa seperti keluarga Huang dijatuhkan oleh keluarga Song. Kami yang mengemudikan taksi semua tahu bahwa keluarga Song punya kebaikan menantu laki-laki. Mendengar ini, Zhang Yongguo tercengang. Dia menghitung jarinya dan bertanya dengan cemberut, "Menantu keluarga Song yang mana? Lin Xinping atau Zhang Jian?" Zhang Yongguo merasa sedikit aneh keluarga selama 5 tahun dan telah melihat keluarga Zhang seperti ini. Kedua menantunya telah memperhitungkan nasib mereka berkali-kali, dan mereka tidak terlihat seperti orang kaya. Zhang Yongguo di depannya adalah Zhang Daozang yang menghitung bahwa keberuntungan Chu Chen dapat membantu keluarga Song hidup kembali 5 tahun lalu. Pada malam ulang tahun Song Yan, Zhang Daochang pensiun dan meninggalkan keluarga Song. Dia akan mengikuti penilaian Jiuk Xuanmen dan ingin bergabung dengan Jiuk Xuanmen. Sayangnya, segalanya menjadi bumerang dan dia gagal. Zhang Yongguo merasa sedih dan segera berpikir untuk kembali ke Canceng. Setelah pergi ke keluarga Song untuk menyapa Tuan Song, dia pergi ke kuil King Feng untuk tinggal bersama saudara juniornya, Pendeta Tao King Feng, dan mempelajari teknik kehidupan Kimen. Saya belum pernah mendengar tentang Lin Xinping dan Zhang Jian. Menantu dari keluarga Song, tentu saja, adalah Chu Chen, menantu dari keluarga Song yang berbakat dalam urusan sipil dan militer. Saudara pengemudi itu sepertinya mulai berbicara. Tidak mudah membicarakan menantu keluarga Song ini. Masalahnya dimulai 23 tahun yang lalu wanita itu melahirkan seorang bayi perempuan. Ada badai petir malam itu.
peri menaburkan bunga, dan ada penampakan silih berganti. Fakta juga membuktikan bahwa pasangan itu melahirkan kecantikan tiada taraf yang akan menaklukkan negara talenta muda seperti Chu Chen yang sama-sama berbakat dalam urusan sipil dan militer. Jun bersedia menjadi menantu keluarga Song demi kebaikan Bo Meiren. Zhang Yongguo tampak kaget saat mendengarkan saudara laki-laki pengemudi itu menyinggung keluarga Ye, menyinggung keluarga Qian, menyinggung keluarga Rong, menyinggung keluarga Zhao, menyinggung keluarga Huang. Keluarga Song hampir menyinggung separuh kawasan bisnis Changcheng, tetapi akibatnya ternyata keluarga Rong, keluarga Ye, keluarga Zhao, keluarga Huang, semuanya bernasib buruk. Menantu keluarga Song sepertinya adalah anak takdir, bersatu dengan keluarga lain untuk menggulingkan keluarga Huang, keluarga terbesar di kota Chan. Dikatakan bahwa pada hari itu, Chu Chen bergegas ke puncak kota Jintan keluarga Huang, menginjak lelaki tua keluarga Huang. Dia bersemangat dan agung, memandang rendah para pahlawan. Saudara pengemudi menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, yang membuat Zhang Yongguo tidak bisa tidak meragukan saudara pengemudi itu. Apakah ini sangat misterius? Zhang Yongguo mau tidak mau menyela pengemudinya. Sopir itu tersenyum sinis dan berkata, "Maaf, saya juga menulis novel paruh waktu, jadi saya melebih-lebihkan adegan ini. Tapi kerangka umumnya benar, saya janji." Sudut mulut Zhang Yongguo bergerak sedikit. Melihat kakak laki-laki pengemudi itu masih mencoba mengatakan sesuatu, Zhang Yongguo segera berkata, "Saya sedikit lelah dan ingin menenangkan diri sebentar." Saudara pengemudi itu melirik ke arah Zhang Yongguo dan bergumam pada dirinya sendiri, "Siapa yang memiliki pembaruan dan tidak ingin melihatnya? Bukankah Anda selalu meminta pembaruan?" Zhang Yongguo. Ketika pengemudi melihat Zhang Yongguo memejamkan mata dan berkonsentrasi, dia berhenti mengatakan apapun. Pembaca adalah Tuhan, bukan? Pelanggan adalah Tuhan. Tentu saja saudara pengemudi tidak mengetahui bahwa meskipun mata Zhang Yongguo terpejam, dia mengalami guncangan yang sangat kuat di hatinya saat ini. Menantu keluarga Song berubah menjadi naga, di mana kesalahan perhitungannya. Zhang Yongguo bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia gagal dalam ujian Jiuxuanmen. Keberuntungan yang bisa dia bawa ke keluarga Song jelas hanya 5 tahun. Bagaimana dia bisa salah? Zhang Yongguo menghitung dengan jarinya, dan setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka. Dia tidak bisa menghitung. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah menghitung Chu Chen berkali-kali, dan terlebih lagi menghitung bahwa pada hari ulang tahun Song Yan, keberuntungan Chu Chen akan berakhir. Tapi kali ini, dia tidak tahu apa-apa. Apa yang terjadi? Zhang Yongguo tidak sabar untuk segera tiba di keluarga Song. Dia merasa jika masalah ini diklarifikasi, keterampilan meramal kimennya pasti akan meningkat. Zhang Yongguo mengeluarkan ponselnya dan menelepon guru Tao Qingfeng. Jawaban yang diberikan oleh pendeta Tao Qingfeng sama dengan perhitungannya. Ekspresi Zhang Yongguo menunjukkan keterkejutan yang kuat. Ada guntur teredam di langit, dan hujan lebat sepertinya akan melanda Changcheng. Song Qiyu sudah pergi ke pintu bungalow pagi-pagi sekali. "Kakak ipar, saatnya berangkat," Song Qiyu berteriak, "akan turun hujan." Chu Chen keluar dengan wajah gelap, dan Song Qiyu berdiri di depan mobil.
Hari ini dia secara khusus mengenakan pakaian latihan putih, celana putih, dan sepatu putih, tampak seperti pria kulit putih. Xiao Lang dan Yang Xiao Jin juga keluar, dan wajah Yang Xiao Jin tidak lagi tertutup kerudung. Sesosok tubuh bergegas keluar rumah. Sebelum Yang Xiao Jin berjalan ke mobil, dia membuka pintu terlebih dahulu dan berkata, "Xiao Jin, hati-hati." Setelah beberapa orang masuk ke dalam mobil satu demi satu, Song Qiu mengemudi dan berjalan langsung ke arah toko Xingluo. "Kakak ipar, bukankah orang-orang dari Sekte Dewa Penyihir baru saja tiba malam ini?" Song Qiu berkata. "Mengapa kita pergi ke toko Xingluo sepagi ini?" Saat berbicara, Song Qiu menatap Chu Chen dalam-dalam. Dia selalu merasa bahwa saudara iparnya mungkin berkomplot melawan Xiao Wuyu. "Jangan percaya semua yang musuh katakan. Jika kita pergi ke sana lebih awal, kita bertanggung jawab atas keselamatan Tuan Mo dan Xiao Wuyu." Chu Chen berkata, "Terlebih lagi, bahan yang dibutuhkan untuk menyingkirkan Dewa Hantu Gu semuanya ada di toko Xingluo. Aku akan bersiap-siap." Song Qiu mengangguk dan tertawa dalam hati. "Lihat, itu benar-benar untuk Xiao Wuyu." Bab 284 Formasi tingkat rendah. Setengah jam kemudian, mobil perlahan berbelok ke jalan tua. Toko-toko di kedua sisi tampak sangat tua, dan banyak di antaranya yang belum buka. Langit semakin gelap dan suram, dan guntur terus berbunyi di ujung jalan lama. Di ujung jalan, gadis Wuyu telah lama menunggu di depan pintu. "Kakek, mereka ada di sini." Ketika Chu Chen keluar dari mobil, Mo Xian juga keluar dengan tongkat. "Tuan Mo, Anda merasa lebih baik?" Chu Chen berjalan untuk mendukung Tuan Mo, mengamati kulit Tuan Mo. Senyuman muncul di wajahnya, dan melirik ke arah Kiao Changsheng di samping Tuan Mo. "Penatua Kiao, Anda sudah melakukannya. Bekerja keras hari ini." Lembah pengobatan Tianan adalah kekuatan yang kuat di dunia seni bela diri. Penatua yang bermartabat dari lembah pengobatan Tianan telah seperti dokter pribadi Mo Xian selama periode ini, dan dia membantu Chu Chen keluar untuk melakukan tugas dari waktu ke waktu. Chu Chen memang merasa sedikit dirugikan oleh Kiao Changsheng. Namun, Kiao Changsheng dengan cepat menundukkan kepalanya. "Tidak sulit. Saya harus berterima kasih kepada Paman Chu. Jika bukan karena bimbingan Paman Chu, saya mungkin tidak dapat memahami tingkat jarum emas pemindah kehidupan ini selama beberapa tahun." Kiao Changsheng dengan tulus mengagumi Chu Chen. "Saudari, silakan masuk dan duduk." Mo Wuyu dengan antusias menarik Xiao Lang dan Yang Xiao Jin. Mengenai bekas luka di wajah Yang Xiao Jin, Mo Wuyu hanya tertegun untuk pertama kalinya. Kemudian ekspresinya kembali normal dan dia menarik keduanya gadis-gadis, berjalan ke toko Xingluo dengan tangannya. Setelah memasuki toko dan duduk sebentar, Xiao Lang melihat waktu dan berkata dengan lembut, "Xiao Jin, aku harus pergi." Tubuh Yang Xiao Jin bergetar, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan. Xiao Lang meraih tangan Yang Xiao Jin, merasakan keraguan-raguan dan kegelisahan di hati Yang Xiao Jin saat ini. "Xiao Jin, jangan khawatir, saya akan segera kembali, dan saya sedang menunggu untuk kamu." "Baik, informasi." "Saudari Lang." Yang Xiao Jin berdiri. Setelah Xiao Lang menghibur Yang Xiao Jin sejenak, dia melihat ke arah Ning Zimo. Ning Zimo melangkah maju dan berkata dengan lembut, "Xiao Jin,
aku menunggumu menjadi lebih baik. Saat ini, Chu Chen, Mo Xian dan yang lainnya sedang duduk di halaman dalam toko Xingluo. Chu Chen juga menceritakan tentang Yang Xiao Jin dan Ning Zimo. Dia juga telah memberitahu Mo Xian dan yang lainnya tentang pertemuannya dengan Yang Xiao Jin sebelumnya Gu di tubuhnya. Tidak masuk akal kalau ada orang gila seperti itu di dunia ini. Mo Xian sangat marah hingga janggutnya gemetar. Sekte jahat seperti Sekte Wushen seharusnya sudah disingkirkan dari dunia seni bela diri sejak lama. Mata Kiao Changsheng dipenuhi dengan amarah. Setelah kejadian hari ini, ketika saya kembali, saya akan mengeluarkan seruan kepada para pejuang atas nama Lembah Pengobatan Tianan untuk menyerang Sekte Dewa Penyihir bersama-sama. Orang-orang kuat dari Sekte Dewa Penyihir dapat datang kapan saja hari ini. Ketika saatnya tiba, saya harus merepotkan Penatua Kiao, kata Chu Chen, prajurit tingkat. Paman Chu, jangan khawatir. Tidak ada seorang pun dari Dewa Sihir yang akan menginjakkan kaki di toko Xingluo, kata Kiao Changsheng dengan suara yang dalam. Chu Chen, apakah kamu siap membantu gadis yang menyingkirkan Dewa Hantu Gu di tubuhnya? Mo Xian bertanya. Dewa ilusi Gu adalah Gu yang paling aneh dan terkuat di Sekte Dewa Penyihir. Tidak mudah untuk menyingkirkannya. Chu Chen berkata dengan tegas. Saya juga perlu mengukir beberapa jimat spiritual dalam keadaan darurat. Chu Chen tampak serius. Proses pemecahan racun sangat mendebarkan dan tidak boleh ada kesalahan. Jika tidak, nyawa Yang Xiao Jin tidak akan terselamatkan. Apa yang bisa saya bantu? Tuan Mo hanya perlu menjaga dirinya sendiri dengan baik. Saya akan membiarkan Xiao Wuyu menjadi asisten saya, jawab Chu Chen dan berdiri. Saya akan menyiapkan beberapa materi dulu. Setelah Chu Chen keluar, Xiao Lang kebetulan melihat ke sana. Aku pergi. Xiao Lang berkata, aku akan menyerahkan luka Xiao Jin padamu. Selamat jalan, Nona Xiao. Chu Chen memerintahkan Song Qiyu untuk mengirim Xiao Lang ke bandara. Setelah Song Qiyu dan Xiao Lang pergi, Chu Chen meminta Mo Wuyu untuk membawa Yang Xiao Jin ke dalam untuk beristirahat. Sementara dia mulai menyiapkan berbagai bahan yang diperlukan untuk memecahkan Dewa Hantu Gu. Awalnya, Ning Zimo masih berdiri, mengatakan bahwa dia ingin membantu. Setelah melihat Chu Chen mengucapkan beberapa istilah profesional yang tidak dia mengerti, dia berdiri di samping dengan patuh, mencoba mengingat materi yang diambil Chu Chen. Setelah beberapa saat, Ning Zimo menyerah. Dia tidak bisa memahami segalanya tentang Kimen. Mo Wuyu keluar dari sana, melihat materi yang dipilih Chu Chen, terkejut, dan tiba-tiba berbisik, Chu Chen, apakah kamu ingin membentuk formasi? Chu Chen mengangguk. Dalam proses memecahkan Dewa Hantu Gu di tubuh Yang Xiao Jin, lingkungan juga sangat penting. Saya akan menyiapkan formasi sederhana di halaman dalam toko Xingluo. Saat Dewa Hantu Gu retak, saya dapatkah ini sangat berguna? Mo Wuyu menatap Chu Chen dengan tatapan kosong. Seni Kimen mencakup segalanya. Selain seni bela diri, Chu Chen sebelumnya telah menunjukkan keterampilan medis dan keterampilan jimat. Kakek juga menduga saat itu bahwa Chu Chen juga mampu melakukan seni aneh lainnya. Meskipun formasi Kimen dan seni jimat memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi tujuan yang sama, menyiapkan formasi yang sempurna jauh lebih rumit daripada mengukir jimat spiritual. Formasi Kimen sama dengan teknik jimat,
dengan kualitas tinggi dan rendah. Secara umum, kemampuan menyusun formasi tingkat rendah dianggap memiliki bakat formasi yang baik. Apa yang ingin kamu atur? Mo Wuyu bertanya dengan hati-hati. Formasi tingkat rendah, formasi pandangan pikiran. Chu Chen mengambil materi dan berjalan menuju halaman belakang, dan berkata pada saat yang sama, Xiao Wuyu, bawalah materi di sebelahmu untuk menggambar jimat. Xiao Mo, bantu tangkap mereka. Mo Wuyu sadar dan menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Untungnya, itu hanya formasi tingkat rendah. Akan sangat menakutkan jika Chu Chen tiba-tiba mengatur formasi tingkat tinggi seperti Fulu. Di halaman belakang toko Xingluo, ketika Chu Chen sedang menyiapkan formasi, Ning Zimo dan Mo Wuyu sedang menonton. Mo Wuyu terkejut, keterampilan Chu Chen dalam mengatur formasi membuatnya takjub. Ning Zimo melihat kesepian dan tidak dapat memahaminya. Hampir 1 jam kemudian, Chu Chen menyelesaikan tata letak formasi tingkat rendah ini, formasi Guanxin. Apakah ini sudah selesai? Ning Zimo masih bingung, dan dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa sama sekali. Dibutuhkan 1 jam untuk menyiapkan formasi tingkat rendah. Dan itu cukup bagus, Mo Wuyu berkata pada dirinya sendiri. Dia mendengar dari kakeknya bahwa ada orang di Kimen yang berspesialisasi dalam formasi untuk menyiapkan formasi tingkat rendah. Bahkan jika formasi telah selesai, meskipun Chu Chen menghabiskan hampir 1 jam, Mo Wuyu masih kagum. Bagaimanapun, Chu Chen tidak berspesialisasi dalam formasi. Apa itu arai Guanxin? Ning Zimo tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, Xiao Mo, bisakah kamu masuk dan merasakannya? Chu Chen berkata, mengamati pikiran berarti memblokir semua gangguan dari dunia luar, mengamati hati sendiri, dan menjaga diri dalam keadaan yang sangat damai dan stabil tanpa gangguan apapun. Saya akan membantu Yang Xiao Jin menyingkirkan Dewa Hantu Gu. Dia berada dalam susunan observasi pikiran ini. Bersambung.